Kenapa orang Indonesia cium tangan orang tua? Jujur, buat sebagian orang Barat, ini Sebagaian mungkin ya. dianggap kuno. Negara Barat mungkin lebih modern, tapi tidak lebih hangat. Karena hal-hal kecil seperti ini mulai hilang. Padahal cium tangan bukan sekadar tradisi. Ini soal hormat. Soal mengingat bahwa ada orang yang lebih dulu berjuang untuk kita. Dan mungkin hal-hal kecil seperti ini yang bikin saya nyaman di Indonesia. Kita kan kayak gimana ya perasaannya kalau saat tangan kita itu disalam dan dicium sama anak-anak ataupun orang yang lebih lebih muda lah dari kita kan, terutamanya anak-anak. Pasti kayak hati kita tuh kayak cair gitu kan, kayak lemah gitu, kayak merasakan terharu gitulah. Tapi kebanyakan kita lihat masih lagi budaya ini dikekalkan di Indonesia dan di Malaysia juga. Kita terapkan budaya-budaya baik ini, budaya-budaya murni ini supaya mereka, anak-anak ini, generasi ini tahu untuk menghargai, tahu untuk menghormati orang yang lebih tua, penuh dengan adab, penuh dengan susila, penuh dengan akhlak yang mulia insya-Allah. Kita lihat juga orang Brunei, kebanyakan orang-orang Asia lah, orang Brunei, orang-orang Singapura yang Melayu gitu kan, memang mungkin udah menerapkan ini, udah menjadi budaya gitu kan. Tapi ini pengalaman bule ini yang rasa terkesan banget saat tiba di Indonesia dan mungkin disalam oleh anak-anak atau dia sendiri udah belajar daripada masyarakat di Indonesia, dia juga salam kepada orang yang lebih tua dan cium tangan. Itu lebih mungkin tidak pernah dirasakan itu. Kalau di barat tuh nggak ada ya, nggak ada yang seperti ini yang kita lihat. Budaya ini nggak ada. Mahal tuh budaya ini. Ayo kita lanjut. Bangga, bule-bule akui adab cium tangan dan sungkem di Indonesia, ajarkan arti menghormati orang tua. Di tengah dunia yang semakin modern, ada satu budaya Indonesia yang justru membuat banyak warga asing merasa kagum. Bukan soal teknologi, bukan pula soal kemewahan kota-kota besar, melainkan sebuah kebiasaan sederhana yang syarat makna. Mencium tangan orang tua dan sungkem sebagai bentuk penghormatan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mencium tangan bukanlah sekadar rutinitas. Di balik gerakan sederhana itu tersimpan rasa hormat, kasih sayang, serta ungkapan terima kasih kepada orang yang telah lebih dulu memberikan bimbingan dan kehidupan. Di banyak negara barat, memanggil orang yang lebih tua langsung dengan namanya adalah hal yang lumrah. Jaja. Mike. Tapi di Indonesia, mereka belajar bahwa ada batas. Ya kan, kalau di tempat lain lah di barat kan, mereka memanggil nama kan, walaupun orang tu lebih tua. Tadi kita lihat video tadi anak itu manggil bapaknya, "Hai Mike," gitu. Manggil nama, enggak "Hai Daddy," "Hai Bapak." Kalau kita kan Assalamualaikum ya ayah, ada hierarki. Aduh, hierarki. Aduh, apa ya, udah lupa. Udah hierarki lah ya, hierarki. Ya, kalau salah minta maaf ya. Ada yang tua, yang bawah, yang gitu-gitu. Perlu dihormati dan itulah. Enggak lah kita panggil nama-nama orang kayak ayah kita sendiri kan. Hussein, kok gitu kan? Nanti kita kena penampar. Aduh ya Allah, itu beda lah budaya. Pesan indah bernama sopan santun. Di sini, mereka paham. Memanggil orang yang lebih tua hanya dengan nama terasa kurang sopan. Perlahan kurang tapi sopan pasti, kan? para bule ini mulai Gerambelas. menyelipkan kata bapak, ibu, kakak, atau abang sebelum berbicara. Inilah yang membuat banyak bule merasa bangga bisa mengenal budaya Indonesia. Mereka bukan hanya belajar tentang makanan, destinasi wisata, atau keindahan alam, tetapi juga belajar tentang arti sopan santun. At first, I thought Indonesians were just kissing their parents' hands out of habit, cium tangan. But I was completely wrong. As a foreigner, I thought it was just another tradition. But it's not really about kissing someone's hand. It's about respect. It's about gratitude. It's about family. The older I get, the more I think Indonesia understands something many countries have forgotten. Respect for parents and older people still matters here. What's one Indonesian tradition you hope never disappears? Tahukah kalian kalau di Amerika ada padepokan silat Indonesia yang dikelola oleh para bule
dan pelatihnya dominan warga Amerika. Mereka belajar silat di Indonesia dan budaya dan membawanya ke Amerika. Di sana mereka menerapkan salam dan cium tangan pada pelatih saat memulai latihan dan sesudah latihan berakhir. Katanya budaya salim Indonesia ini kami terapkan di Amerika untuk membuat anak-anak dan remaja memiliki rasa hormat pada orang yang lebih tua, khususnya di tempat latihan silat mereka. Dan benar saja, anak-anak dan remaja Amerika yang latihan di sana menjadi lebih santun dan ada rasa respect pada orang tua dan orang yang lebih tua. Bangga banget sih budaya positif Indonesia bisa bermanfaat bagi negara lain. Hebat kan? Oh, Masya Allah. The family, the teachers and themselves. Respect to everyone, kan? Baru tahu setelah tinggal di luar negeri kalau anak muda panggil orang tua cuma pakai nama saja. Awalnya saya pikir itu hal yang tidak sopan. Tapi ternyata di sini hal itu dianggap biasa dan wajar. Kenapa begitu? Wajar. Karena orang Amerika menganggap semua orang itu setara. Jadi tidak ada panggilan bapak, ibu atau kakak ke orang yang lebih tua. Tapi buat saya yang dari kecil kita diajarkan sopan santun ala Indonesia, mendengar itu kaget. Kalau kamu lebih suka dipanggil nama saja atau ada nama panggilan khusus? Salim. So in Indonesia, no. Salim. So younger, do that to the older one. Yang muda ke yang salam yang lebih tua lah gitu. Salim. Pakai salim ya? Pakai salam. Indonesian way like this. You remember Cipung, right? Brother. Ini Salim. selebriti terkenal. Salim. Oh. Salim. Yang Korea nih. In Indonesia, like younger people, if they meet older people, they shake hand and then just kiss the hand. Like this? Like to show respect. Oh, I see. Budaya dan adab itu adalah salah satu nilai yang tidak tidak terbeli, tidak terjual gitu kan, yang tidak bisa ditemukan di lain-lain tempat. Kalau menurut Ais, kalau kita nak melihat orang yang lebih muda ini cium tangan orang yang lebih berusia gitu kan, kalau dekat barat Ais rasa memang tak ada yang macam tu. Diorang just mereka cuma itu shake hands gitu kan, salam gitu aja, shake hands gitu, sama aja, nggak ada menurut mereka kalau di negara barat itu istilahnya mereka itu manusia itu sama aja. Maksudnya tidak ada pangkat gitulah kan, manusia itu sama. Kalau kita di Asia, kita harus menghormati yang lebih tua gitu kan, bapak kita, ibu kita, saudara kita, ibu kakek kita, nenek kita gitu. Satu penghormatan apabila kita bersalam dan kita cium tangan gitu, sesuatu yang sangat unik kalau kita lihat, sebab kita udah terbiasa itu dari kecil udah diterapkan kepada anak-anak kecil gitu kan, anak-anak kita sendiri gitu udah diterapin daripada usia kecil, jadi itu udah biasa lumrahnya. Namun ini dilihat sangat-sangat unik dan dilihat sangat-sangat berbeda oleh orang-orang bule lah ya, yang tidak pernah ada budaya sebegini yang diaplikasi di tempat mereka. Jadi mereka itu melihat itu adalah sesuatu budaya yang luar biasa, yang menurut kita itu biasa gitu kan, sebab kita udah lakukan itu sejak dari kecil. Tapi mereka itu nampak bagaimana nilai itu adalah satu nilai yang punya sentimental value yang tinggi gitu kan, yang cara hormatnya orang yang lebih tua, kesopanannya, adabnya, mereka itu melihat budaya sopan santun, hormat, respect itu budaya yang sangat unik lah menurut mereka gitu. Karena di tempat mereka itu nggak ada semua itu manggil nama aja, tak ada kayak macam kita kan panggil abang, kakak, nenek gitu, menghormati tante gitulah kan, segala sebutan pak, bu, om, tante, bang, abang, kakak gitu kan. Kita udah terbiasa begitu. Jadi kita merasakan bahwa nilai itu
biasa. Tapi di mata para bule yang tidak pernah ada budaya itu, melihatkan itu suatu budaya emas, budaya yang luar biasa, yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat itu beda. Dari kecil udah diajar menghormati orang lain, udah ajar sopan santun, diajar dengan akhlak yang baik. Justru itu mereka kayak kaget. Itu sesuatu yang istimewa tentang budaya penerapan itu sejak dari kecil. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Dan suka melihat bagaimana mereka itu belajar tentang budaya orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia. Kayak gimana mereka itu melihat, oh sudah dari kecil diajar sebegini, begitu. Pasti akan membuatkan mereka itu kaget para bule ini, karena mereka itu tidak sedemikian didikannya. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana lah kalau kita sendiri ini saat ini dipanggil oleh orang-orang pakai nama kita sendiri nih. Aduh, kayak gimana perasaannya, kayak kurang ajar loh ya gitu kan. Itu perasaannya kayak marah gitu. Kalau menurut teman-teman kayak gimana lah, suka dipanggil nama atau suka dipanggil ikut pangkatnya gitu. Apa sebutan yang lebih tua dipanggil lagi gini gitu. Nyatakan perasaan ataupun nyatakan pandangan teman-teman yang ada di channel ini tentang perasaan dan juga mau kayak gimana lah kan, mana yang lebih bagus, ketik komen di bawah. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri.